jemaat Tuhan, pagi hari ini kita berkumpul kembali dan kita mempersiapkan hati kita sungguh kami bersyukur ya Aba, Engkau baik, selama-lamanya Engkau tetap baik. Segala hal kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau melayani Engkau. Itulah bukan hatiku, ku lepas semua
hanya ini Tuhan persembahan segenap hidupku, jiwa dan raga, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidup. Hanya ini, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Hanya ini, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Biarlah hati kami menyanyikan lagu ini Tuhan, hanya ini. Setiap persembahan yang terbaik buat-Mu Tuhan. Hidup kami
sahabat, saat ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau praise. Mari para jemaat Tuhan, kami persilakan untuk berdiri. Bila roh Allah ada. Allahku dahsyat.
Dia karena Dia Allah yang dahsyat. Angkat tangan, puji Dia karena Dia Tuhan kita yang besar. Haleluya. Oh, haleluya. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, luar biasa. Tuhan kita, puji Dia hari ini untuk selamanya. Oh. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. dari pulau-pulau, gunung-gunung yang tinggi. dari pulau-pulau, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Baik, para jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita. Oleh karena salib-Mu Tuhan telah ditebus, Kau datang untuk menyelamatkan setiap kami. Oh, oh, oh. Karena salib-Mu Tuhan, kami dilayakan. Kau ubahkan jadi yang baru. Hidup kami yang lama Tuhan ubahkan. Saat ini kami memiliki hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik.
yang mulia, anugerahmu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Seluruh hidupku milikmu, Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu. Mari para jemaat Tuhan, oleh karena salibmu. Seluruh hidupku milikmu, Tuhan, sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan, kuasa salibmu, kuasa salibmu pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, kuasa salibmu. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba,
sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ayat 17 kita baca sama-sama. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Haleluya. Minggu yang lalu kita bahas tentang Yesus pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Sebagai ranting dari pokok anggur, kita wajib melekat pada pokok anggur. Yesus mengatakan, kita tidak bisa berbuah sendiri, kecuali kalau kita tinggal di dalam pokok anggur itu. Ranting terlepas dari pohonnya akan menjadi ranting kering dan dibakar. Tapi kalau ranting itu melekat pada pokok anggur, pada pohonnya, ranting itu akan menghasilkan buah dan buahnya akan dinikmati oleh pemilik pohon itu. Dan hari ini di perikop berikutnya Yesus bicara tentang apa artinya tinggal, melekat itu. Kalau perikop sebelumnya kita dianalogikan dengan pohon dan ranting-ranting, maka kali ini Yesus bicara tentang apa? Yesus bicara tentang kasih. Makanya judulnya saya berikan judul tinggal dalam kasih Kristus. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar Injil Yohanes terutama, Yohanes pasal 1 dimulai dengan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Gitu kan? Kemudian firman itu telah menjadi manusia. Tapi dunia tidak dan datang ke dalam dunia, tapi dunia tidak mengenalnya. Kalau kita belajar dari Injil, kita akan menemukan bahwa Bapa dan Anak adalah satu, Yesus dan Bapa adalah satu, Allah dan Firman adalah satu. Dan Allah dan Firman yang adalah satu itu kemudian dinyatakan kepada manusia, dinyatakan ke dunia ini. Dan setiap orang yang percaya kepada Allah melalui firman yang menjadi manusia, melalui Kristus, kemudian diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan di pasal 15 ini, Yesus bicara sekali lagi tentang soal unity, kesatuan antara Bapa dan Anak, dan kemudian kesatuan antara kita yang percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus. Sama seperti ranting-ranting dari pohon anggur tidak bisa hidup sendiri, maka kita tidak bisa hidup di dunia ini kalau kita tidak melekat kepada Allah dan kepada Kristus. Nah, melekat kepada Allah dalam Kristus, kemudian Yesus bicara lagi, ini soal kasih, soal love, soal kasih. Remain in my love, kalau dalam bahasa Inggrisnya dibilang, tinggallah dalam kasih. Kata tinggal, teman-teman, bahasa Inggrisnya remain. Kalau dalam bahasa Yunaninya kata yang dipakai adalah meinate, meno. Meno itu artinya tinggal di satu tempat. Artinya ada tempat dan kemudian kita pergi ke situ dan kita diam di situ, dwell, kita tinggal di situ, tetap di situ, nggak kemana-mana. Masuk ke dalam kamar, tetap di situ, kita meno di situ, tinggal di situ. Nah, Yesus mengatakan, tinggallah di dalam kasihku. Aku mengasihi kamu. Kenapa aku mengasihi kamu? Karena Bapa mengasihi aku. Aku di dalam Bapa. Karena itu sekarang kamu pun harus di dalam kasihku. Itu yang Yesus katakan. Nah, kalau kita bicara tentang hubungan, kata tinggal atau meno ini bicara tentang kesatuan yang tidak terpisahkan. Kesatuan hati dan jiwa. Bukan hanya fisik, tapi kesatuan hati dan jiwa. Nah, karena itu kalau kita bicara tentang hubungan kita dengan Allah dalam Kristus Yesus, maka ini adalah hubungan yang tidak terpisahkan.
kita harus hidup dalam hubungan yang tidak terpisahkan dengan Allah dalam Kristus Yesus. Itu hidup bagi kita. Kalau kita keluar dari kasih Allah, kita akan mati. Sama seperti ranting-ranting yang terlepas dari pohonnya akan mati, demikian juga kita, jika kita keluar dari kasih Allah, kita akan mati. Nah, tinggal di dalam kasih, teman-teman. Bagaimana tinggal di dalam kasih Allah? Kata kuncinya kasih Allah. Sama seperti tadi kata, kalau kita tinggal artinya ada ruangannya, ada tempatnya. Nah, Yesus mengatakan di mana kita harus tinggal? Kita harus tinggal di dalam kasih-Nya, dalam kasih Kristus. Tinggal dalam kasih Kristus itu seperti apa? Ada yang suka berenang, teman-teman? Yang dimaksud dengan tinggal itu seperti orang masuk ke dalam air di kolam renang, immersed. Immersed itu artinya kita di dalam, tenggelam di dalam gitu ya. Kita ada di dalam air dan airnya melingkupi kita. Itu immersed. Dan melingkupinya itu sampai kita tuh basah. Orang di dalam air nggak mungkin nggak basah. Surrounded, itu dikelilingi, benar-benar dikelilingi dalam arti dikepung. Nggak ada satu ruang pun yang kita bisa lepaskan, kita bisa berpaling tanpa ada itu. Itu surrounded, immersed, surrounded. Tinggal dalam kasih Allah artinya kita benar-benar dilingkupi, dikelilingi, tenggelam di dalam kasih Allah itu. Dan kasih Allah itu yang Dia lakukan kepada kita, Dia comforting dan empowering. Kita comforted and empowered. Comforting itu artinya apa? Comfort itu kita dihibur, kita terhibur, kita tertolong, kita dipulihkan. Segala masalah kita dapat penghiburannya, dapat kekuatannya dari kasih Allah. Tapi bukan hanya itu, kasih Allah juga empower kita, memampukan kita, menguatkan kita, memberdayakan kita. Tinggal di dalam kasih-Nya. Dan Yesus mengatakan kita tinggal di dalam kasih Yesus karena Yesus tinggal di dalam kasih Bapa. Teman-teman teman-teman tahu nested dolls atau boneka Rusia, itu terkenal. Boneka Rusia tahu nggak? Yang digambar itu. Boneka itu, teman-teman, ada boneka yang besar, paling besar, lalu kemudian kita buka kepalanya, di dalamnya ada boneka yang lebih kecil lagi, kita keluarin, buka lagi, ada yang kecil sampai kecil sekali, dan itu bikinnya susah, yang pasti, yang pasti bikinnya susah. Tapi di dalam kasih Allah, itu artinya Kristus di dalam Bapa dan kita di dalam Kristus, sama seperti boneka Matrushka itu. Jadi berada di dalam. Dan ketika dibuka ada lagi gitu. Ketika kita di dalam Kristus, kita benar-benar tertutup oleh Kristus. Nah, itu tenggelam di dalam, teman-teman. Nah, kenapa ngomong seperti ini? Ya kan, pertanyaannya kenapa kok khotbahnya seperti ini? Jadi kita harus gimana gitu kan. Nah, berminggu-minggu saya mengganggu teman-teman Jemaat Shine Jogja dengan topik menjadi Kristen itu apa. Ketika PA juga kita bahas seperti itu. Menjadi Kristen itu apa? Menjadi Kristen itu artinya apa? Yesus mengatakan menjadi Kristen artinya mengikuti Dia, mengikuti Kristus, ajarannya dan teladannya. Ajaran dan teladannya itu seperti apa? Ajaran dan teladannya adalah kasih-Nya. Ajaran dan teladan Kristus itu enggak terlalu rumit sebenarnya. Kalau kita temukan intinya, rumusnya, maka soal sesusah apapun bisa diselesaikan. Kalau matematika kan gitu. Kalau udah kenal rumusnya, soal mau kayak gimana juga kita bisa selesaikan. Nah, untuk hidup di dalam kasih Allah, untuk hidup di dalam Kristus, rumusnya adalah tinggal di dalam kasih-Nya. Itu rumusnya, tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, kasih-Nya itu seperti apa? Karena itu yang harus jadi concern kita, itu yang harus jadi perhatian utama kita. Karena orang Kristen gak ngatur-ngatur soal pakai baju apa. Orang Kristen gak terlalu pusing soal
model rambut apa yang berkenan kepada Tuhan? Nggak pernah kan saya khotbah model rambut yang berkenan kepada Tuhan. Nah teman-teman, bagi kekristenan rumusnya simple. Kita yang harus kita dalami, yang harus kita pelajari, yang harus kita banyak renungkan, itu adalah kasih Kristus. Bukan soal gaya rambut, gaya berpakaian, bahkan bukan soal peraturan-peraturan, teman-teman. Bukan soal peraturan harus ngasih lakukan apa gitu. Doanya berapa jam, puasanya berapa hari, bukan. Yang harus jadi concern utama orang Kristen adalah mendalami kasih Kristus. Kita harus immersed and surrounded oleh kasih Kristus. Kenapa? Karena itu rumusnya. Kalau kita sudah tenggelam dalam kasih Kristus, kita nggak perlu dikasih tahu jangan berbohong. Kenapa? Karena berbohong itu tidak mengasihi. Kita nggak perlu dikasih tahu jangan mencuri. Kenapa? Karena jelas mencuri itu bukan tindakan kasih. Kita nggak perlu dikasih tahu untuk jangan habisin sendiri lauknya, karena itu bukan tindakan kasih. Kalau kita tenggelam dalam kasih Allah, perbuatan-perbuatan itu nggak usah diajarin lagi, ya kan? Gaya berpakaian nggak usah diajarin lagi kalau kita tenggelam dalam kasih Allah. Bahkan pilihan tontonan kita juga nggak usah diajarin, nggak usah dilarang-larang, nggak boleh nonton ini, nggak harus nonton ini, nggak penting. Yang penting adalah bagaimana temukan rumus utamanya. Kalau kita merenungkan dan mendalami kasih Kristus, semuanya akan ngerti gitu kan. Dan Yesus bilang tinggal dalam kasih. Dengan tinggal dalam kasih, apa yang terjadi? Kita akan menuruti perintah. Jadi bukan turuti perintah dulu, maka kita akan dikasihi. Enggak gitu. Nah ini dengar baik-baik teman-teman. Rumus kekristenan itu bukan lakukan A, B, C sampai Z, maka Allah mengasihimu. Tidak. Rumus dalam kekristenan adalah Allah mengasihimu. Yesus diberikan karena Allah mengasihimu. Yesus mati di kayu salib sebagai pernyataan sempurna kasih Allah kepadamu. Apakah engkau mau menerimanya? Ketika kita menjawab, ya aku mau menerima Yesus yang mengasihiku mati di kayu salib bagiku. Nah ketika kita menerimanya, baru Yesus bilang tinggal di situ. Tinggal dalam kasihku. Artinya begitu kita terima, kita gak kemana-mana lagi. Kita belajar kenapa Kristus mau mati bagiku. Kenapa Kristus yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu yang harus kita renungkan. Itu yang kita harus pikirkan terus, renungkan dan kemudian lakukan sesuai dengan rumus itu. Karena itu Yesus mengatakan kalau engkau tinggal dalam kasihku, engkau akan menuruti perintahku. Kalau hidup kita masih ada yang bilang, Pak aku tuh gimana caranya biar gak jatuh bangun dalam dosa. Ya kalau gak mau jatuh bangun, bangun. Ya kan? Jatuh bangun itu kata yang gak masalah sebenarnya, karena jatuh lalu bangun. Bagaimana orang bisa bangun? Karena dia pernah jatuh. Ya kan? Tapi yang akhirnya adalah bangun. Orang waras pasti bangun kalau dia jatuh. Betul enggak? Coba dipikir dulu. Kalau naik sepeda, jatuh, bangun enggak? Mau sakit kayak gimana, nangis kayak gimana, kita akan berusaha di pikiran kita bagaimana secepatnya bangun. Ya kan? Gak ada orang yang naik sepeda jatuh lalu, aduh udah gak bisa bangun lagi, udah di sini aja aku gak bisa lagi. Aspalnya kayaknya adem gitu, udah di sini aja gitu. Gak ada kan, itu gak waras. Nah karena itu kalau anak Tuhan bilang, tapi aku jatuh bangun terus, ya gak apa-apa, kan masih bangun. Kalau ada
yang jatuh dalam dosa lalu bilang, aduh aku gak bisa bangun lagi. Itu gak waras. Itu berarti ada masalah. Itu harus panggil untuk disadarkan dari ketidakwarasannya. Nah, tinggal dalam kasih menuruti perintah. Lalu ayat 11 itu keren teman-teman. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ini rumus penting. Tinggal dalam kasih akan membuat kita menuruti perintah Yesus. Dan kalau kita menuruti perintah Yesus, Yesus mengatakan sukacita kita akan penuh. Keren gak teman-teman? Perintah, kata perintah, saya yakin banyak yang alergi dengan kata perintah. Apalagi kalau punya bos di kantor yang galak atau kejam. Perintah itu rasanya gak enak banget. Diperintahkan, ya kan? Melakukan perintah itu biasanya tidak akan mendatangkan sukacita. Begitu kan? Tapi Yesus mengatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, sukacitamu menjadi penuh. Artinya perintah Allah kepada kita itu bisa mendatangkan sukacita. Bagaimana bisa perintah mendatangkan sukacita? Kalau kita kenal baik siapa yang memberikan perintah itu. Kalau yang memberikan perintah itu adalah Dia yang mati di kayu salib bagi kita, Dia yang memberikan hidupnya bagi kita, maka perintahnya membawa sukacita. Sehingga orang Kristen menjalankan imannya dengan gembira. Makanya kita bisa nyanyi, bila roh Allah ada dalamku, kukan menari seperti Daud menari. Menyadari bahwa Allah ada di dalam saya, bukankah itu memberikan sukacita bagi kita? Ya enggak? Kalau roh Allah ada di dalam saya bisa lakukan apa saja yang Allah lakukan. Betul enggak? Ya kan? Kalau roh Allah ada di dalam saya bisa mengasihi seperti Allah mengasihi. Teman-teman tahu, mengasihi itu sesuatu yang katanya bittersweet, manis dan pahit. Kalau kita mau mengasihi seseorang, kita mau yang terbaik berikan bagi orang itu. Betul kan? Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi. Tapi dalam proses hubungan mengasihi orang itu, kita menemukan diri kita masalahnya. Kelemahan kita, kekurangan kita, kesalahan-kesalahan yang kita buat, membuat dia sedih. Harusnya dia menerima kasih sayang kita, tapi yang dia terima bahkan bukan kasih sayang. Harusnya kasih sayang yang kita limpahkan, tapi karena kelemahan kita, karena kekurangan kita nggak bisa. Sehingga kasih menjadi sesuatu yang manis tapi pahit. Nah bayangkan, kalau kita memiliki roh Allah, dan kita di-empower oleh roh Allah, diberdayakan, dimampukan oleh roh Allah untuk mengasihi, melampaui kemampuan kita mengasihi. Bukankah itu sukacita? Kita tidak akan membuat pasangan kita menangis lagi. Kita tidak akan membuat orang yang kita kasihi sedih lagi. Kenapa? Karena kasih Allah memampukan kita untuk melakukan lebih daripada yang kita mampu. Itu mengasihi sebagaimana Allah telah mengasihi. Karena perintah Tuhan kepada kita adalah hendaklah kamu saling mengasihi. Yesus gak bilang hendaklah kamu semuanya berpuasa. Yesus gak ngomong gitu. Hendaklah kamu semuanya doa semalam suntuk. Yesus gak ngomong gitu. Hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi teman-teman, orang Kristen harus memikirkan, merenungkan, menghayati, menghidupi kasih Kristus itu seperti apa. Mau belajar dari mana Pak kasih Kristus itu? Belajar dari Injil. Lihat apa yang Yesus lakukan. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Teman-teman tahu, kata mengasihi itu bisa abstrak. Karena
ada begitu banyak teori tentang mengasihi. Tapi Yesus ketika memberi perintah kepada kita untuk saling mengasihi, dia memberi perintah yang konkret. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya kalau kita mengasihi sesama kita, kita harus mengasihi dengan cara yang sama Yesus telah mengasihi kita. Sekonkret itu perintahnya. Nah, Yesus bilang kepada kita, perintahnya konkret. Kamu harus saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bagaimana Yesus telah mengasihi kita? Di ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Jadi teman-teman, mengasihi bagi kita adalah memberikan nyawa. Coba lihat sebelahnya. Coba lihat tetangganya. Apakah engkau mengasihi dia? Kalau datang dengan pasangan, dengan suami atau istri, coba lihat. Apakah engkau mengasihi dia? Mengasihi teman-teman, perintahnya konkret. Mengasihi itu artinya memberikan nyawa. Makanya kalau pasangan yang mau menikah, kalau konseling pranikah dengan saya mulai dari situ. Mau memberikan nyawa enggak? Karena perintahnya konkret sekali teman-teman. Tapi ini bukan hanya untuk suami dan istri, ini untuk semua kita. Di dalam gereja sebagai orang Kristen, ketika kita menyanyi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Wah, itu lagu yang berat sekali. Karena ketika mengatakan ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, artinya aku mau memberikan nyawaku untukmu. Wow, keren sekali kan? Karena itu teman-teman, di dalam gereja gak mungkin ada orang saling berhutang. Wajarnya, yang benernya, ya kan? Kenapa? Karena ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku berikan nyawaku bagimu. Sehingga ketika teman saya butuh uang, dia gak perlu bilang, aku hutangnya. Enggak usah. Nyawaku kuberikan, uangku kuberikan. Benar kan? Nah, wah, ini harus pengajaran ini harus nanti dipotong lalu dimasukin TikTok gitu. Nah, tapi jangan salah. Jangan salah, mengasihi yang Yesus perintahkan itu adalah saling mengasihi. Saling mengasihi, artinya saling memberikan nyawa. Jadi ketika Kak Chua datang ke saya, lagi butuh uang, oke saya kasih, saya berikan nyawa saya berikan uang saya. Dan kenapa? Karena ketika saya butuh, dia akan kasih. Gereja Tuhan adalah tempat di mana semua orang saling mengasihi, saling memberikan nyawa. Gak ada hitung-hitungan kita. Tapi kalau ada satu orang yang tidak mengasihi, tidak memberikan nyawa, itu orang apa? Itu bukan pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus semuanya mengasihi, semuanya siap memberikan nyawa. Persoalan yang saya lihat, banyak orang yang datang ke gereja itu ternyata bukan pengikut Kristus. Kenapa? Karena datang untuk dikasihi, tapi tidak mau mengasihi. Pengikut Kristus sudah dikasihi. Oleh siapa? Oleh Kristus. Karena itu pengikut Kristus isunya bukan saya kurang dikasihi. Pengikut Kristus isunya adalah saya mau belajar semakin mengasihi seperti Kristus mengasihi saya. Ya, banyak orang datang ke gereja karena tertarik dengan soal mengasihi memberikan nyawa. Kalau gitu ke Shine minta bantuan pasti dapat. Pasti dapat karena kita memberikan nyawa. Tapi nggak berhenti di situ. Nyawamu juga saya minta, gitu kan? Iya, karena kamu juga harus belajar mengasihi. Nah, kalau orang-orang yang datang seperti itu, pertama-tama dia harus ketemu dulu dengan kasih yang sejati.
gereja itu beda dengan lembaga charity, lembaga amal. Gereja bukan hanya lembaga amal. Ketika gereja tolong orang, gereja tunjukkan kasih Allah kepada orang, gereja harus membuat orang itu tinggal di dalam kasih Allah itu. Kalau hanya memberikan aja, kita nggak lakukan perintah Tuhan. Nah, Tuhan mau ketika kita terima, kita tinggal di situ. Dan sehingga ketika kita pergi membagikan kasih Tuhan, orang yang terima itu harus bisa tinggal di situ juga. Supaya apa? Supaya kemudian dia bagikan ke orang lain juga. Begitu teman-teman. Karena itu kita mengasihi. Di Dream House kita punya pendekatan yang gak ada duanya di dunia. Pendekatan seorang sahabat. Sahabat yang kayak gimana? Sahabat yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Shine bukan lembaga amal. Shine adalah gereja di mana ada murid-murid Kristus yang mengasihi seperti Kristus mengasihi. Kalau kita mengasihi orang, kita nggak tanggung-tanggung, kita berikan nyawa. Menolong dengan kasih itu beda dengan menolong untuk gengsi, menolong untuk pencitraan, di foto, kamera gitu kan. Orang dunia bisa lakukan itu, tapi pengikut Kristus, ketika kita mengasihi, kita berikan nyawa. Karena itu kalau anak Tuhan, katanya ngakunya anak Tuhan, ketemu anak Tuhan di gereja, lalu pacaran, terus aneh-aneh, itu bukan anak Tuhan, itu ngakunya doang anak Tuhan. Bagaimana mungkin anak Tuhan yang tinggal dalam kasih Kristus ketika berhubungan dengan sesamanya tidak memberikan nyawanya? Ya kan? Nah, bagi dunia teman-teman, bagi dunia mengasihi itu sebenarnya artinya aku mau sesuatu dari kamu. Hollywood ngajarin gitu, Bollywood ngajarin gitu, drakor ngajarin gitu. Kalau ngomong sarange, itu artinya aku mau sesuatu darimu. Tapi orang Kristen mengasihi, kata kerjanya agapao. Agape itu kata benda, noun, kata kerjanya agapao. Ketika kita mengasihi, kita melakukan, bukan hanya merasakan, teman-teman. Dan ketika kita melakukan, motivasi dari mengasihi itu adalah memberikan, bukan mendapatkan. Kalau saya bilang, I love you, zetem, I shiteru, wo aini, ich liebe dich, ich hau van jou. Apalagi bahasa yang bisa diingat. Kalau saya bilang aku mengasihimu, artinya aku mau memberikan hidupku supaya engkau jadi lebih baik, jadi lebih indah, jadi lebih luar biasa. Karena Kristus lakukan itu bagiku. Itu teman-teman. Motivasi dari kita mengasihi adalah memberikan, bukan mengambil. Kenapa? Karena kita sudah terima dari Tuhan kasih yang sempurna dan kita mau memberikan. Makanya anak Tuhan jangan cari pacar yang bukan anak Tuhan. Kenapa? Kita mau berikan, dia nggak mau berikan. Ya wong dia bukan anak Tuhan kok. Mengerti? Makanya ketika kita punya pasangan yang sama-sama murid Kristus, ketika bertemu makan di luar gitu kan, jangan terlalu sering makan di luar teman-teman. Masuk angin. Makan tuh di dalam ruangan, jangan di luar. Di luar masuk angin, kehujanan gitu kan. Ketika kita makan di restoran, begitu mau bayar, rebutan. Aku aja. Kenapa? Karena memberi, mengasihi itu memberikan, bukan mendapatkan. Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, maka bagian kita adalah memberi. Karunia menikmati enggak ada. Karunia kita adalah mengasihi, memberikan nyawa untuk orang lain. Wow, teman-teman. Kenapa kekristenan bisa jadi seperti hari ini? Karena jemaat mula-mula, gereja mula-mula mengasihi dengan kasih yang seperti ini. Yesus bilang tinggal di dalam kasihku. Ketika kita tinggal di dalam kasihnya, kita belajar, teman-teman. Kita nggak bisa langsung mengerti sempurna mengasihi seperti Yesus mengasihi. Bahkan saya
masih melakukan banyak sekali kesalahan di dalam hubungan saya dengan orang-orang yang dekat dengan saya. Kenapa? Karena saya memang manusia, dan manusia itu brengsek semata-mata. Karena saya manusia brengsek, saya mau tinggal di dalam kasih Kristus supaya setiap hari saya belajar dan saya terus belajar. Sampai kapan? Sampai saya bertemu muka dengan Tuhan. Dan itu juga kita semua harus lakukan. Kenapa di gereja suka banyak orang berantem, berselisih, berkonflik, lalu keluar dari gereja? Sebenarnya nggak keluar dari gereja sih, cuma pindah aja jemaat. Kalau masih pindah jemaat silakan, nggak apa-apa, asal jangan pindah Tuhan aja gitu. Tapi pertanyaan saya kemudian, orang-orang yang sering seperti itu, apakah mereka benar-benar murid Kristus? Ya kan? Jangan-jangan cuma anggota gereja, tapi bukan murid Kristus. Tidakkah itu lebih menyakitkan, menyedihkan? Ya kan? Kita merasa diri kita anggota gereja, tapi ketika nanti di tahta pengadilan terakhir Tuhan, kita udah pede maju gitu. Pak, saya singer, Pak, singer. Yesus bilang, Nuguseo, kamu siapa gitu? Siapa ya? Kau nggak pernah kenal, aku nggak pernah kenal kamu. Di Injil kan bilang gitu kan, ada yang bilang, Tuhan kami membuat mujizat demi namamu. Aku hanyalah engkau pembuat kejahatan, kata Tuhan. Jadi teman-teman, bergereja itu temukan rumusnya aja. Gak usah terlalu rumit-rumit, gak usah muluk-muluk. Temukan rumusnya, tinggal dalam kasih Allah. Ya kan? Orang ke gereja pengennya eksis. Pak, Bok saya dikasih pelayanan. Ya ayo pelayanan. Saya kasih pel, gak mau terima dia gitu. Katanya mau melayani. Melayani itu ngepel, nyapu, itu melayani. Masak gitu kan, itu melayani. Tapi saya menemukan banyak orang gereja menjadikan aktivitas gereja itu sebagai ekspresi untuk eksis. Jangan. Kenapa? Karena ya itu, ketika kita melayani aja. Mau orang puji, puji Tuhan. Mau orang hina, puji Tuhan. Karena kita mengasihi itu memberi, bukan mendapat, teman-teman. Nah, saya rindu, impian saya, mungkin impian saya terlalu muluk. Impian saya, gereja itu tempat di mana gak perlu posisi. Tapi semua ambil peran yang luar biasa untuk jiwa-jiwa dimenangkan, Tuhan dimuliakan. Kalau lihat, Pak, itu kok gak dikunjungi? Loh, kamu tahu rumahnya, kenapa harus ngomong ke saya? Kunjungi aja kan? Bener nggak? Iya kan? Kalau lihat, kesel nggak misalnya gini ya? Kita lagi duduk di sini, tiba-tiba ada orang masuk dari depan lalu bilang, Pak Sam, itu kok halamannya kotor? Kesel nggak kalau dengar kayak gitu? Keselnya gimana? Keselnya kan, loh dia yang baru dari situ, kenapa dia lihat halaman kotor dia nggak langsung nyapu aja? Kenapa harus masuk ke dalam kasih tahu saya halamannya kotor? Itu cara berpikir saya, mungkin salah cara berpikir saya, tapi dalam gereja pun sama. Kalau lihat itu butuh dikunjungi Pak, ya udah kunjungi, ya kan? Kunjungi lalu selfie kirim ke saya, udah keren kan, udah saling mengunjungi kan? Mau tinggal dalam kasih Tuhan, saya berharap kita mau tinggal dalam kasih Tuhan. Kenapa? Karena Yesus bilang, kamu tuh sahabat. Keren gak kalau Pak Jokowi datang dan bilang sama Yohan, kamu tuh sahabatku. Wah langsung senang banget kan. Nah hari ini dengar, Yesus bilang, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau kita tinggal dalam kasihnya, kita sahabatnya. Aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yesus gak simpan rahasia dengan kita. Yesus kasih rumusnya. Rumus kerajaan Allah itu apa? Tinggal dalam kasihnya. Bukan soal perbuatan-perbuatan teman-teman. Perbuatan-perbuatan akan mengikuti kalau kita tinggal dalam kasih Allah. Kita sahabat yang dikasih tahu rahasia ini. Itu lakukanlah. Dan Yesus bilang lagi,
bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Dengan tinggal dalam kasih Kristus. Merenungkan mengasihi itu seperti apa. Teman-teman, kasih itu pasti akan menghasilkan buah. Percaya enggak ini? Coba teman-teman di pasar atau di mall, ada orang lihat mata teman-teman, teman-teman coba senyum. Kira-kira dia akan gimana? Dia nggak mungkin maki. Mungkin dia, ini orang gila apa senyum sama saya. Itu hal terburuk yang teman-teman bisa dapat. Tapi umumnya kalau kita beri senyum, orang akan senyum. Senyum balas, ya kan? Iya. Nah, mengasihi juga begitu. Kalau saya berikan nyawa untuk seseorang, sekeras apapun orang itu, kasih itu akan menembus tembok yang keras itu. Karena itu Dream House berhasil dengan anak-anak yang paling susah ditangani di jalanan, karena kita pergi dan berikan nyawa. Ya kan? Kalau dengar cerita mereka akan terharu. Waktu pertama kali datang ke jalan, pikirnya kita disambut dengan karpet merah. Enggak. Ditimpukin iya, diajak berantem iya, diajak duel iya. Ketika kita mengasihi, awalnya seperti hantam tembok gitu kan. Tapi kasih itu pada waktunya akan menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Karena itu kita percaya diri dengan approach kita. Dream House percaya diri dengan pendekatannya. Mau masalah kayak gimana? Kalau kita mulai dengan memberikan nyawa, masalahnya akan selesai. Teman-teman, gereja harusnya paling depan. Paling depan berdiri untuk memberikan nyawa bagi sesama. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang membutuhkan kasih. Saya bilang minggu lalu, gereja lama jadi olok-olok. Kenapa? Karena orang Kristen enggak Kristen. Orang Kristen egoisnya minta ampun, sombongnya minta ampun, eksklusifnya minta ampun. Itu bukan Kristen, itu bukan Kristus kecil. Kristus itu memberikan nyawa. Dan Yesus bilang kepada kita, kita ditetapkan untuk menghasilkan buah. Bukan kita yang pilih dia, dia yang pilih kita. Teman-teman ada di sini karena Tuhan Yesus memilih teman-teman untuk menghasilkan buah. Ketika Yesus pilih murid-murid, dia pilih orang-orang biasa, nelayan, buta huruf dari Galilea. Tapi mereka mengubah dunia. Ketika Yesus memilihmu, dia punya tujuan, dia punya maksud, engkau akan mengubah dunia. Dunia di mana dia mengutus engkau. Ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi chef, ada yang jadi akuntan, tapi semua kalau memberikan nyawa sebagai murid Kristus, dunia akan diubahkan. Jadi mari teman-teman, tinggal dalam kasih Kristus. Mengasihi seperti Kristus sudah mengasihi. Dan lihat, kita akan menghasilkan buah untuk Tuhan. God chooses whom God chooses. God empowers whom God empowers. Tuhan pilih siapa yang mau dia pilih. Tapi ketika dia pilih, dia berdayakan, dia mampukan, dia perlengkapi, dia kuatkan. Jangan bilang, aku ini siapa? Aku dulu hidup di jalan. Oh, jangan salah. 20 tahun, 30 tahun lagi lihat Yohan akan jadi kayak gimana. Kalau Yohan tinggal dalam kasih Tuhan. Ya kan? Tuhan yang akan memperlengkapi. Karena itu teman-teman, temukan itu bagianmu. Tinggal dalam kasih. Ini rumusnya nih yang terakhir. Tinggal dalam kasih berarti menuruti perintah. Menuruti perintah, sukacitanya penuh. Menjadi sahabat, menghasilkan buah. Itu rumusnya. Pertama tinggal dalam kasih dulu. Pendekatan kita pertama adalah kasih dulu. Tinggal dalam kasih.
Kalau kita ikuti urutan ini, kita pasti menjadi orang-orang yang menghasilkan buah. Jadi sahabatnya Kristus yang menghasilkan buah. Karena apa? Rahasianya dia kasih tahu ke kita. Teman-teman mau hidupmu menghasilkan buah? Menghasilkan buah di sini artinya apa? Orang-orang merasakan kasih Allah melalui dirimu. Kalau teman-teman mau, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami. Tolong kami Tuhan, kami lemah, kami kurang, kami begitu banyak dosa dan celah. Tapi Yesus mengasihi kami. Ketika kami mau belajar kasih itu, kami mau merenungkan kasih itu, kami mau belajar dan terus belajar dari-Mu Tuhan, supaya hidup kami juga bisa mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami. Tolong kami Roh Kudus, meteraikan firman ini di hati kami. Kami mau menjadi sahabat Kristus yang menghasilkan buah, buah yang tinggal tetap. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan amin. Saya undang kita bangkit berdiri, teman-teman menyiapkan diri untuk mengambil perjamuan kudus. Saya beri waktu teman-teman untuk mengambil doa secara pribadi, menyiapkan hati. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti di tangan kita melambangkan tubuh Yesus yang tercurah, yang terpecah di kayu salib karena kasih Allah kepada kita. Dengan makan roti ini, kita sepakat dengan kasih Allah, dan kita mau tinggal di dalam kasih Allah itu, dan kita mau hidup dalam kasih Allah itu. Ambillah dan makanlah dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Anggur di tangan kita melambangkan darah Yesus yang tercurah sampai habis di kayu salib karena kasihnya kepada kita. Darahnya menjadi meterai perjanjian yang baru antara kita dengan Allah. Dengan minum anggur ini, kita sepakat dengan perjanjian yang baru itu. Kita mau hidup dalam perjanjian yang baru itu, perjanjian kasih Allah. Ambillah dan minumlah dalam nama Yesus. Mari ambil waktu, naikkan doa syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan berdoa secara pribadi teman-teman. Naikkan syukurmu kepada Tuhan yang telah memberikan anaknya yang tunggal mati di kayu salib bagi kita. Naikkan syukurmu kepada Yesus yang telah mengasihimu dengan kasih yang sempurna. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berikan kasih-Mu sebagai teladan bagiku. Terima kasih karena Engkau mengajarkan bagaimana hidup dalam kasih. Seperti Engkau telah mengasihi. Tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk mengasihi seperti Engkau telah mengasihi. Ajar kami setiap hari tinggal dalam kasih. Ajarku setiap hari tinggal dalam kasih. Ajarku setiap hari untuk menyelami dan memahami seperti ini. Betapa dahsyatnya kasih. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar. Karena Engkau telah mengasihi kami. Kami mau tinggal dalam kasih-Mu. Kami mau belajar kasih-Mu.
dan mengasihi seperti Engkau telah mengasihi. Kami akan bawa persembahan kami ya Tuhan. Engkau berkati berapapun yang kami bawa, karena kami bawa dengan segenap cinta kami kepadamu. Dan biarlah persembahan kami ini Tuhan memuliakan nama-Mu dan menjadi alat untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Apakah Anda diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Mari menjadi murid Kristus yang taat dan setia dalam melakukan firman-Nya. Persembahan untuk gereja dapat ditransfer ke rekening gereja di Bank BRI, Bank BCA, atau via PayPal Saint Jogja. Pastikan Anda telah subscribe ke channel Saint Jogja dan menyalakan notifikasi. Ikuti juga Twitter dan Facebook page Saint Jogja untuk mendapatkan informasi terbaru. Demikian Saint News hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik para jemaat Tuhan, hari ini ibadah kita akan segera selesai. Mari kita menaikkan janji iman kita, Call of God. Without name or fame, but, O Lord, joy and thanks to serve before you.
Kami tidak mencari nama bagi diri kami. Kami tidak mencari motivasi yang lain, tapi hanya mau melayani-Mu saja ya Tuhan. Jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia, kasih yang sempurna dalam Kristus Yesus, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa batas, dan pertolongan dari Roh Kudus, pertolongan yang tidak putus-putusnya, memberkati hidup kita semua, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Berkat Tuhan mengalir dengan limpahnya dalam hidup kita, karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Kita menutup dengan berdoa, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dan mengambil doa pribadi.